Hai Sobat Tani semua, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama channel Jempol Terjepit. Kali ini kita akan membahas masalah perhitungan kebutuhan pupuk pada tanaman cabai. Namun terlebih dahulu jangan lupa like, share, and subscribe untuk menunjang keberlangsungan channel ini. Baik, kita akan pertama membahas persiapan lahan. Yang harus kita lakukan untuk persiapan lahan itu yang pertama yaitu memberikan kapur pertanian atau kaptan atau dolomit. Dolomit ditabur merata pada bedengan dengan dosis sesuai kebutuhan 1 ton per 1 kenaikan nilai pH. Maksudnya begini, jika misalnya pH tanah kita 5, kita ingin menaikkan ke 6, maka dibutuhkan dolomit 1 ton untuk menaikkan ke 5. Namun jika ingin menaikkan ke 7, berarti dikali 2, kita membutuhkan 2 ton per hektar. Penaburan dolomit dilakukan setelah tanah selesai dibajak. Biarkan dolomit selama 1 minggu agar terkena hujan, atau jika tidak ada hujan dapat dilakukan penyiraman agar dolomit larut bersama tanah atau dolomit terikat dengan tanah. Setelah dolomit larut dengan tanah baru dapat dilakukan pemberian pupuk kandang atau kompos. 2. Pupuk kandang atau kompos. Taburkan pupuk kandang yang sudah diberi trichoderma secara merata pada bedengan dengan dosis 15-25 ton per hektar. Semakin banyak semakin bagus. Selain pupuk kandang bisa juga menggunakan pupuk kompos yang sudah matang. Yang ketiga, pupuk kimia untuk dasaran. Untuk musim penghujan itu berbeda dengan musim kemarau dosisnya. Kalau untuk musim hujan dosis SP36 nya 400 kg, ZA 150 kg, KCL nya 400 kg. Sementara untuk musim kemarau itu SP36 nya 350 kg, ZA 200 kg, KCL 350 kg. Di sini biasanya Jempol Terjepit selalu memakai ZA bukan urea karena ingin memanfaatkan sulfur yang ada di ZA yang baik untuk daya tahan tubuh tanaman. Yang keempat, penutupan mulsa. Setelah semua diberikan, biarkan lahan selama 2 minggu agar tercampur dan terdegradasi dengan tanah. Pastikan sudah terkena hujan atau siram bila tidak ada hujan. Kemudian setelah 2 minggu baru ditutup mulsa, atau setelah tutup mulsa 2 minggu lagi baru bisa ditanam, atau tunggu tanah dingin dulu untuk ditanam. Yang berikutnya, pemberian pupuk susulan per 1000 tanaman kita menghitungnya. Sebelum memberikan pupuk susulan, ada baiknya kita membuat lubang pupuk dengan jarak 10-15 cm dari lubang tanam utama. Fungsinya supaya kalau kita memberikan di lubang tanam langsung, kita takutnya nanti tanaman lebih gampang terserang oleh jamur dan bakteri. Pemupukan susulan pertama umur 7 hari setelah tanam sebanyak 2 kg pupuk NPK 16 dilarutkan dengan 250 liter air, kemudian dikocorkan pada tanaman cabai dengan dosis 250 ml per tanaman atau sebanyak 1 gelas air mineral. Pemupukan susulan kedua umur 14 hari setelah tanam, jadi jaraknya itu selama 7 hari atau seminggu. Juga dilakukan dengan cara dikocor, dosis dinaikkan sedikit yaitu 4 kg pupuk NPK 16 dilarutkan dengan 250 liter air dan dikocorkan pada tanaman cabai dengan dosis 250 ml per tanaman. Pupuk susulan ketiga umur 21 hari setelah tanam. Pupuk yang diberikan adalah ZA 1 kg, NPK 3 kg, KNO putih 1 kg, TSP 1 kg, dan MKP 1 kg. Pupuk susulan keempat umur 28 hari setelah tanam bisa menggunakan pupuk ZA 1 kg, NPK 3 kg, KNO putih 2 kg, TSP 2 kg, dan MKP 1 kg. Pupuk susulan keempat umur 35 hari setelah tanam menggunakan NPK 4 kg, KNO putih 2 kg, TSP 2 kg, dan MKP 2 kg.
Pupuk susulan ke-6, umur 42 hari setelah tanam, dan seterusnya. Menggunakan NPK 6 kg, PNU putih 2 kg, TSP 3 kg, dan MKP 2 kg. Selain memberikan pupuk tersebut di atas, sangat penting juga memberikan asupan hara mikro seperti klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum, yang bisa kita dapatkan semua itu dari pupuk daun. Pupuk daun bisa diaplikasikan setiap 10 hari. Ini pupuk hara mikro ini sebenarnya dibutuhkan tanaman, tapi sangat sedikit jumlahnya. Jadi kita tidak perlu terlalu sering memberikan juga. Yang tidak kalah pentingnya itu pemberian pupuk kalsium. Hendaknya diberikan 1 minggu setelah pindah tanam untuk memperkuat ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Namun dosisnya tidak terlalu banyak karena dapat mematikan fungsi kalium atau potasium, boron, zinc, magnesium, serta mengikat fosfat. Nah, di sini bisa kita lihat gejala kekurangan dari hara. Kekurangan zat besi, maka pucuk atau tunas mudanya, daun mudanya akan menguning. Kekurangan magnesium, akan terdapat bercak-bercak putih pada daun. Kekurangan potasium, di garis atau tulang daun akan mengalami klorosis atau kuning-kuning. Kekurangan fosfat, daun lebih gelap dan gampang patah atau terlepas dari tangkainya. Kekurangan kalsium bisa menyebabkan daun keriting dan daun muda itu lebih gelap warnanya. Kekurangan nitrogen itu akan terjadi daun kuning tidak cerah atau kuning-kuningan. Kekurangan magnesium itu garis atau tulang dari daun akan menghitam atau menggelap. Nah, kekurangan CO2 itu daun lebih cepat mati. Demikian penjelasan pemberian pupuk pada tanaman cabai. Jangan lupa like, share, dan subscribe.